atau mungkin Bapak dan Ibu yang di sini gitu ya. Harapannya kan bisa berkepanjangan dan menjadi musisi itu adalah apa ya, langkah awal untuk menjadi genre musik apa yang paling banyak disubmit, lalu yang paling banyak disukai, atau memang yang paling banyak disarani untuk diikuti? Oke, untuk tren, jadi tadi jam 1 dicek yang submit itu udah masuk di angka 245 band dari 5 kota tersebut yang tadi udah disebutin Mas Adib dan Ibu Ayu juga. Kalau dibilang tren, sebenarnya hampir semua genre ada gitu. Bahkan ada satu yang bikin kami di pop hari ini agak ada genre ini aneh juga ya, dangdut. Jadi kayak oh ternyata sampai sana ya minatnya gitu. Karena biasanya kalau kita open submission ini ya udah lah ya, hardcore, punk, kemudian pop, alternatif, rock gitu, pop punk. Jadi memang genre-genre yang memang banyak dimainin gitu. Tapi kemarin ada beberapa nama genrenya dangdut, dan dari Makassar ada, sama dari Jogja gitu. Jadi memang menyenangkan gitu ya pada saat proses kurasi band, karena masing-masing kota pun punya apa ya, minat yang kita kan baru buka 2 minggu lalu ya Bu. Pada saat kita buka ternyata animonya lumayan gede ya ternyata gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi memang pada prosesnya sampai hari ini masih kita buka, dan tadi yang tadi udah saya bilang totalnya masuk 245 band gitu. Oke, 200. Soal ekosistem itu tadi, setelah para musisi sinergi suara nantinya mendapat nominasi di Indonesian Music Awards 2025, kalau menurut Pop Hari yang ideal supaya nantinya mereka-mereka ini bisa terus berkembang, bisa terus harapannya kan dari program ini kita nggak sampai nanti cuman menang penghargaan, tapi harapannya berkelanjutan. Apakah mereka nanti bekerja sama dengan bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, atau mungkin bapak dan ibu yang ada di sini gitu ya. Harapannya kan bisa berkepanjangan dan menjadi musisi itu adalah apa ya, langkah awal untuk menjadi cita-cita selanjutnya. Misal dari musisi, oke, gue udah jadi musisi, udah sustain, gue buka bisnis kan harapannya seperti itu gitu. Jadi semoga dari program ini kita bisa melahirkan talenta-talenta baru yang memang sebenarnya banyak banget gitu ya dari seluruh Indonesia. Jadi harapannya tidak berhenti sampai di sini, dan ada kolaborasi lain di luar yang kita ada di sini lagi nantinya gitu, biar karirnya berkelanjutan. Itu aja. supaya lebih sustain ya jadinya ya di industri. Terima kasih pertanyaannya, Rara dan Konjita. Ya, jadi tahun ini yang tadi disampaikan ini adalah tahun kelima penyelenggaraan Indonesian Music Awards, dan pasti setiap tahunnya ada sesuatu yang berbeda lagi. Apalagi tadi kita udah lihat ya, yang tadi sudah dilihat nomini-nomininya tahun ini semakin banyak lagi, dan mereka ini masuk juga banyak digemari masyarakat, semakin ramai lagi. Jadi pasti akan ada sesuatu yang berbeda lagi. Untuk jelasnya nanti ditunggu di tanggal 19 Desember kita pukul 21.15, keseruan di Indonesia. Oke, jadi masih ada rahasia. Kita hitung aja gimana nih Kak? Oke, kita hitung bareng-bareng. Jawabannya adalah? Tak boleh balik. Oke, yang boleh. Yang betul. Ternyata JJ. Sekolah memang ya, banget ini. Nah, berikutnya, ini adalah lagu dari salah satu narasumber kita yang juga hadir secara online ya. Oke, itu tadi sedikit ice breaking kita, biar kita semangat untuk lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Rara. Oke, pertanyaan berikutnya. Sekali ini, aku mau ke Delatris dulu deh. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya? Alhamdulillah. Untuk pertanyaannya, of course kita merasa sangat-sangat honor guys. Ya, of course. Ya, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Sangat senang, terharu, merasa diapresiasi banget. Thank you banget untuk Indonesian Music Award. Senang banget ya nyangka juga pas nominasinya lumayan gede. So much. Dan lupa juga kita thank you buat para pelajar artis dan juga penggiat industri musik, terutama buat para pendiri atau pelanggan festival, kita bisa ada wadah untuk diapresiasi. Di perjalanan karir kakak dan
itu yang Jawa lucu. saya. Kalau ini mah yang musik Sudah semua lumayan lama festival. ya, 6 tahun ini kalau ditunggu mungkin lama banget ya, cuman karena emang bersyukurnya akhirnya aku bisa ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian, teman-teman musikku juga, untuk teman-teman yang ada di sini, om, ibu, kakak, jangan om deh, kakak, mbak, terus ya gitu ya. Terima kasih banyak masuk nominasi ini, bersyukur banget ya karena ini pertama kalinya ada di perjalanan musik saya juga, dan semoga bisa terus ada di sini karena justru ini membantu banget musisi-musisi muda yang seperti kita gitu. Semoga musisi-musisi Indonesia ini makin bersemangat membuat karyanya dan semakin besar musik Indonesia. Harapan terbaik saya. Amin. Amin. Masuk dalam jajaran nominasi yang bergengsi, apalagi disandingkan juga sama para musisi. Mas, aku senang banget sih pas Ya, waktu lagunya. aku tahu nama aku sama Miki itu pas nominasi. Rasanya kayak senang banget, terus juga bersyukur dan gak percaya sih awalnya juga bisa bareng-bareng kayak sama Miki bisa sampai di titik ini lah. Terus ini jadi motivasi buat aku biar ngasih karya yang lebih baik lagi ke depannya bareng Miki. Asik. Ya, selamat siang semuanya. Siang bapak-bapak di situ semuanya yang sudah berubah ya. Jadi begitu juga. Tanggapannya sih ya ini ya, kalau kata Mbak Dini tadi, penghargaan kan ini stimulus ya, apresiasi ya. Ya senang aja sih akhirnya ada penghargaan terkait ini. Jadi ya harapannya sih, karena kan sebenarnya musik festival itu kan wadah ya. Jadi kalau untuk dikompetisikan akan sangat sulit, tapi ini akhirnya harapannya bisa membuat kita semakin berinovasi ke depannya. Tapi kita appreciate langkahnya Indonesia Music Award untuk RCTI Craft dan Langit Musik. Baik, terima kasih karena memang setiap festival punya warnanya masing-masing ya. Betul. Kalau tadi tanggapannya dari Kak Kiki udah Ucup, Pesta Pora, sekarang kita beralih ke Kak Aldila Karina, Synchronize Fest. Tentu kurang lebihnya sangat senang karena bisa dibilang itu merupakan pertama kalinya kali ya dari sisi music festival bisa mendapatkan apresiasi sebagai bagian dari nominasi award gitu. Namun di sisi lain sebenarnya kehadiran sebuah festival musik di kancah musik Indonesia bukan sebagai sebuah persaingan, betul kata Ucup, tapi justru kita tuh bagaimana caranya justru menjadi medium untuk teman-teman musisi terus pengen jadi musisi dan terlahirlah musisi-musisi baru di masa depan sehingga industri musik di tanah air terus membara gitu. Jadi di mana mereka sebagai musisi nanti selalu mendapatkan wadah pertunjukan, salah satunya adalah festival musik itu sih. Baik, nah selanjutnya Rara mau tanya sama siapa nih? Baik, pertanyaan yang sama saya akan tanyakan untuk Kak Rain Alfi Maharan, Soundfest. Mungkin kalau menurutku ini adalah momentum bagi teman-teman promotor. Dalam hal ini bisa dilihat kayak Soundfest dari awalnya di Bekasi sekarang ke Jakarta, hari ini bisa masuk nominasi di Indonesian Music Award. Tentu artinya pergerakan terlihat. Jadi mungkin akan menumbuhkan teman-teman promotor lainnya di daerah yang dia akan berlomba-lomba juga memberikan yang terbaik sehingga kedepannya makin banyak yang bisa masuk ke nominasi Indonesian Music Award. Gitu sih. Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada Kak Ana Syakal Alimi dari Permanent Jazz. Kalau menurut kakak sendiri, gimana sih peran kategori Music Festival of the Year? Apakah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan festival-festival musik yang ada di Indonesia? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan kakak-kakak. Saya pikir ini sebagai penanda yang sangat baik ya. Jadi dengan adanya kategori baru ini, bahwa apa yang sudah teman-teman penyelenggara festival lakukan selama ini paling tidak sudah naik kelas. Jadi kalau selama ini banyak penghargaan buat musisi dan lain-lain, tapi wadahnya memang sekali lagi kadang-kadang Penikmat musik juga senang ya dengan kategori ini. Karena rasanya udah hampir 1 tahun tanpa adanya Music Festival tuh hampa nggak sih? Iya, Bang Berry kan itu salah satu Music Festival. Ada yang bawa anak-anak kali bagus ya. Aku baru sih.
Wah,